Oke, hari ini kita akan bahas tentang kingdom influence, dan hari ini aku akan mulai dengan satu tema, yaitu the king's DNA. Kenapa ini penting? Karena kita harus sadar bahwa DNA-nya kita adalah DNA raja kita. Ya, ini yang kita harus sadari, supaya dari sini berangkatnya kita semakin memahami bahwa respon kita, reaksi kita terhadap segala situasi based on our DNA. Dan bicara tentang influence, kalau teman perhatikan, apapun yang kita lakukan dari kita bangun sampai tidur di pada malam hari, atau teman-teman mengakhiri hari dengan berdoa lalu istirahat, kita selalu akan membuat sebuah keputusan. Bahkan keputusan yang kita buat pun kadang bergantung dari influence apa yang kita terima, dampak apa yang kita terima. Ya, dan kalau teman perhatikan juga ya, influence ini juga mempengaruhi keputusan apa yang akan kita buat. Contoh misalnya teman-teman dalam berhubungan. Ya, teman-teman dulu mungkin punya pasangan yang tidak takut akan Tuhan. Tapi karena teman-teman takut akan Tuhan, teman-teman bisa kasih influence yang baik kepada pasanganmu. Tetapi bisa pun sebaliknya. Yang dulunya teman-teman takut akan Tuhan, malah berbalik saat ini. Udah nggak mau lagi tentang Tuhan. Kenapa? Karena ke-influence, itu influence. Ya, dalam keluarga pun demikian. Misalnya, aku sangat bersyukur di momen sebulan lebih ini, mau masuk ke bulan kedua, lagi ngurusin mama yang lagi mengalami sakit yang parah. Aku bersyukur ternyata bukan hanya situasi yang aku harapkan yang Tuhan ubah, tetapi ternyata banyak hal dalam angle-angle tertentu Tuhan juga ubah. Termasuk bagaimana kakakku, salah satu kakakku itu, yang kedua itu lumayan emosional, lumayan frontal, tapi bersyukur banget entah kenapa di momen ini dia itu yang paling berubah. Dari bagaimana dia di grup, ya di grup WA, biasanya grup WA itu ada kalau ada situasi yang genting ya biasanya ya ini bukan Genting Island di Malaysia, bukan. Ya, ada situasi yang mendesak atau situasi yang darurat, biasa grup keluarga itu ada. Ya, kalau keluarga aku begitu. Ya, aku nggak tahu kalau keluarga saudara mungkin sudah ada grup keluarganya. Tapi kalau keluarga aku itu baru kebentuk grupnya. Pernah ada grup keluarga, tetapi nggak aktif. Ya, waktu mama kondisinya lagi sakit, buatlah kita grup keluarga, dan bersyukur banget kakakku yang kedua, responnya sangat berbeda. Kami sebagai adik dan juga paling kakak, yang satu yang ada di Manado, itu sempat udah mulai emosi, ya udah mulai situasinya tegang, ya. Tetapi kakak kedua malah yang jadi penengah, dan kita pun akhirnya ke influence. Ya, jadi influence begitu punya dampak yang sangat besar, tergantung dari bagaimana kita memberikan dampaknya atau pengaruh kepada sekitar kita. Termasuk dulu itu aku itu orangnya kalem banget, diam banget. Semenjak aku gabung di Muda Untuk Jaktim, jadi ke influence recehnya, ya ke influence kok ya Noel menginfluence aku nih, oh my god ya, tiba-tiba jadi banyak bercanda. Padahal dulu aku kalem banget, diem aja, ya sentuh Putri Malu aja aku yang kuncup tuh, Putri Malu gue kuncup gue, saking pemalunya. Tapi semenjak gabung di Muda Jaktim, ketemu Noel jadi receh, kurang gimana ya. Ya, anyway, nah itulah influence. Ternyata setiap hari yang kita lakukan, kita bisa terdampak dari influence dari sekitar kita, tetapi kita juga bisa membawa dampak atau pengaruh kepada sekitar kita. Dan harapan kami selama 5 minggu ke depan, dari minggu ini sampai akhir bulan nanti, kita sama-sama belajar supaya kita menyadari bahwa kita semua ini punya DNA raja kita, dan kita mau bertindak sesuai dengan our DNA itu. Nah, ayat yang kita akan pelajari sama-sama hari ini, seperti yang tadi Pastor Joanna juga sudah sampaikan, kita akan ambil dari kitab Matius pasal yang ke-5. Kita baca dari ayat yang ke-13 sampai Wahyu 4 ayat yang kedua. Enggak ya, kelamaannya, kejauhannya. Oke, Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. 4 ayat ini nanti kita akan mengembangkan sesuai dengan konteks dari firman Tuhan tentang ini. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Saudara boleh minta tolong baca ayat yang genap. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin, amin. Nah, kalau saudara perhatikan kalimat di awal di ayat yang ke-13,
Dan juga di ayat yang ke-14 ada sebuah statement yang sangat menarik. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada setiap kita. Dia tidak mengatakan hal ini. Next slide. Tuhan nggak bilang gini, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Tidak ada perintah demikian. Tapi yang muncul di ayat yang ke-13 di awal dan juga ayat yang 14 awal adalah apa? Next slide. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ini bicara tentang apa? Pengingat kepada setiap kita bahwa kita identitasnya adalah terang dunia. Jadi kita bukan identitas yang belum ada terus diusahakan untuk jadi ada. Bukan. Kita telah memiliki identitas. Makanya Yesus mengingatkan kepada orang-orang yang saat itu lagi banyak datang. Dia katakan kepada murid-muridnya khususnya, kamulah garam dunia. Kamulah terang dunia. Dia nggak bilang jadilah garam, jadilah terang. Tetapi pengingat kepada murid-muridnya dan juga tentunya buat kita bahwa kita semua adalah garam dunia. Kita semua adalah terang dunia. Boleh lihat kanan kirinya. Bilang kamu garam. Ya, asin nggak sih? Enggak ya. Kamu terang, ya. Amin. Nah, kenapa Yesus mengambil analogi garam? Ini sesuatu yang harusnya kita mulai pikirkan. Kenapa Yesus mengambil contoh garam? Karena saat itu contoh garam adalah contoh yang paling dekat dengan orang-orang saat itu. Ya, buat mereka contoh garam itu sangat familiar. Ingat ya, setiap kali-kali kalau kamu perhatikan Yesus memberikan perumpamaan, contoh-contoh itu selalu dekat dengan konteks orang-orang saat itu. Termasuk waktu Yesus mengambil contoh garam dunia. Itu sangat dekat dengan orang-orang yang mendengar saat itu. Apa sih arti garam buat orang saat itu? Next slide. Garam artinya apa? Ya kita pun saat ini pun sama tahu. Artinya apa? Mengawetkan makanan. Aku itu tinggal di daerah jauh, di Sulawesi Utara, di Sangir tepatnya. Itu pulau kecil di Sulawesi Utara dekat Filipina. Jadi kami itu suka dapat kayak apa ya? Tiba-tiba kalau misalnya lagi gempa, nah ini nih fakta yang menarik. Keluarga kita kan suka telepon ya, Sangir tak laut, kena gempa 6,3. Kita di Sangir biasa aja. Bahkan menurut kita gempa itu buat bongkar ikan. Jadi besoknya pasti ikan murah. Dan beneran murah, Bapak Ibu Saudara sekalian teman-teman. Itu murah bisa satu loyang 20.000, satu loyang. Jadi karena ikan sangat murah dan supaya ikannya itu tetap ada, apa yang kita lakukan? Ya mamaku selalu buat ikan asin atau ikan rebus garam. Supaya apa? Ikannya awet. Kenapa? Karena momen ikan murah nggak selalu ada. Jadi ternyata garam punya fungsi untuk apa? Mengawetkan makanan. Dan juga ini sangat familiar juga dengan kita saat ini. Garam juga punya arti untuk memberi apa? Memberi rasa. Ya, teman-teman kalau misalnya sopnya tawar, teman-teman apa yang teman-teman lakukan? Nggak masukin gula kan? Tadi teman masukin apa? Masukin PNS? Enggak juga. Masa sopnya masukin PNS? Enggak dong. Pasti tambah garam, kaldu jamur, apapun yang bisa menambah rasa. Nah sama juga, garam punya fungsi selain dia mengawetkan makanan, dia juga memberi rasa. Dan garam buat orang-orang saat itu adalah bahan dapur yang selalu digunakan. Mereka nggak bisa nggak pakai garam. Itu kenapa analogi garam dunia itu Yesus pakai. Jadi kalau garam dunia, apa artinya? Next slide. Kalau Yesus mengambil contoh garam dengan arti mengawetkan makanan, memberi rasa, artinya kalau Yesus katakan kita semua adalah garam dunia. Artinya garam dunia punya fungsi untuk menahan kebusukan atau kerusakan moral melalui kehidupan yang berbuah yang lahir dari Injil. Dunia sudah busuk, dunia sudah rusak. Dan hadirnya garam harusnya menunda atau menahan kebusukan. Jadi peran garam sangat penting. Berarti peran kita semua buat dunia sangat penting. Yang kedua, garam dunia juga. Kalau di garam yang biasa itu bisa memberi rasa. Garam dunia artinya kita memberi rasa pada dunia. Melalui apa? Melalui kasih, melalui keadilan, dan juga kebenaran. Kenapa? Dunia mungkin hal ini udah miss banget.
Mereka sering dilukai, disakiti, dikecewakan, dipandang rendah oleh dunia. Hadirnya kita sebagai siapa? Garam dunia. Harusnya memberi rasa pada dunia. Bukan malah memberikan influence yang berbeda. Orang buat salah, malah dikasih tambah rasa bersalah. Aku rasa fungsi garam bukan demikian. Dikasih pengharapan, dikasih kekuatan, dikasih kasih, dikasih keadilan, dikasih kebenaran. Itulah fungsi dari garam dunia. Nah, mari kita lihat kembali ayatnya. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, perhatikan baik-baik, dengan apakah ia diasinkan? Kalau kita lihat ayat ini, kita masukkan ayat ini dalam konteks modern kita saat ini, mungkin teman-teman kurang relate. Kenapa? Lagi mana garam bisa asin? Tapi kalau teman-teman perhatikan konteks saat itu, teman-teman akan memahami apa yang Yesus maksudkan tentang garam yang bisa tidak lagi menjadi asin. Next slide. Aku kasih gambarnya, contohnya kayak gini. Inilah garam saat itu. Konteks saat itu diambil dari Laut Mati. Garamnya bentuknya kayak gini. Nggak seperti sekarang ya. Dia natrium kloridanya itu full, asin. Bahasanya kimia banget ya. Thank you ChatGPT. Ya. Itu asin, full asin. Natrium klorida, NaCl ya, betul ya bahasa kimianya ya. Itu full. Tetapi kalau zaman dulu ternyata garam masih bercampur dengan beberapa mineral yang lain. Ada gipsum, ada kalsit, dan juga ada aragonit. Jadi yang Yesus masukkan di sini. Jadi ketika ada garam yang sudah tidak menjadi asin, artinya garam itu sudah terkontaminasi atau mineral lain itulah yang akan disingkirkan. Meskipun tampaknya seperti ini. Tampaknya garam, tapi ternyata udah kehilangan rasa asinnya. Kenapa? Mineral lain lebih dominan. Gambarannya dalam kehidupan kita apa? Kadang nilai dunia lebih dominan dalam kehidupan kita daripada DNA Kristus itu sendiri yang harusnya menginfluence dunia. Kami bersyukur kalau hari ini atau bulan ini tepatnya kami belajar sama-sama tentang kingdom influence. Dan sebelumnya kita bahas tentang kingdom community. Karena ini punya keterkaitan satu dengan yang lainnya. Aku khotbah dalam bulan lalu, aku bahas bahwa gereja Tuhan atau umat Allah atau tubuh Kristus dipanggil juga sebagai persekutuan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang artinya kita dipisahkan dari dunia, dikhususkan untuk Tuhan, tetapi ditugaskan untuk menginfluence dunia. Bukan sebaliknya. Nilai dunia yang menginfluence kita. Makanya banyak orang demi relevan kepada generasi, menyangkut generasi, mereka udah gak relevan dengan firman Tuhan, dengan Injil. Harusnya kita berbeda. Yang relevan dulu kita semua harus dengan Injil, dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa membawa dampak kepada dunia. Jadi waktu Yesus katakan sekali lagi, dengan apakah garam ini akan diasinkan? Udah gak ada gunanya. Kenapa? Karena udah kehilangan rasa asinnya. Mineral lain telah menguasai bongkahan garam tersebut. Amin. Yang kedua, kalau kita lihat dalam Matius 5:14 dikatakan begini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sekali lagi, analogi yang Yesus pakai selalu dekat dengan orang yang mendengarkan. Zaman itu mereka familiar dengan kota yang ada di atas gunung. Kalau kita mungkin akan tahu kota di atas gunung kalau kita di Bogor, kita bisa lihat di puncak, itu tuh kota di atas gunung. Atau mungkin orang-orang yang ada di dataran bawah, mereka akan sangat familiar melihat kota-kota yang ada di atas. Tapi kita di Jakarta mungkin susah untuk melihat itu. Tetapi orang-orang yang mendengarkan saat itu, mereka sangat familiar memandang tentang kota yang terletak di atas gunung. Dan Yesus kembali lagi memberikan contoh. Kamu adalah terang dunia. Terang dunia itu seperti kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Inilah gambaran identitas kita. Kita mungkin bisa buat story di bio Instagram kita penuh dengan ayat Alkitab dan orang tahu, wah ini orang Kristen. Tetapi perhatikan baik-baik, justru orang-orang itu yang akan melihat apakah nyata terang Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan kita mempermuliakan Tuhan atau malah sebaliknya, mempermalukan Tuhan. Dan arti terang itu apa sih sebenarnya? Next slide. Arti terang dunia artinya begini, kita menerangi, menuntun dunia yang gelap kepada terang yang sejati.
terang Kristus, bukan terang bulan. Ya aduh, itu makanan terang bulannya, tetapi terang Kristus. Amin. Nah, dari dua hal ini, teman-teman lihat ada perbedaan, tetapi secara prinsip itu sama. Apa itu? Next slide. Garam itu adalah pengaruh yang bisa dirasakan. Seperti yang Pastor Johannes sampaikan, gak banyak ngomong. Ya, kemarin 2 bulan lalu kalau nggak salah ya, aku bahas tentang via amore. Bagaimana kita mengekspresikan cinta kepada Tuhan dengan versi kita masing-masing. Dan setiap manusia itu punya ekspresi yang berbeda-beda. Ada via kontemplativa, Maria duduk diam. Ada via aktiva, Marta yang sibuk. Ya, tetapi ternyata di momen itu, ya para peneliti teologi mengatakan bahwa di momen Maria dan Marta ada di situ bersama Yesus, ternyata ada satu pribadi juga di sana. Siapa? Lazarus. Dan dia mengekspresikan cintanya kepada Yesus. Bukan via kontemplativa, bukan via aktiva, tetapi via silentia. Di dalam diamnya, Tuhan perhatikan dia. Bahkan dalam Yohanes 11, teman-teman tahu ya kisahnya, ketika Lazarus mati, Yesus menangis. Kenapa? Orang yang diam, yang mungkin dia cuma diam-diam doang, tetapi Tuhan perhatikan hatinya. Garam demikian. Mungkin nggak sama seperti orang lain yang tampak glowing, kelihatannya, terlihatnya, tapi garam itu hidupnya selalu growing. Di mana dia memberi dampak, even cuma diam doang, dia memberi salam. Orang bisa merasakan pengaruhnya dari garam ini. Amin. Teman-teman mungkin familiar dengan orang sekitar kita. Ada orang yang gak banyak ngomong kan? Tetapi teman-teman bisa rasakan pengaruhnya. David. Ya, David gak banyak ngomong. Tapi ya banyak ngomong juga sekarang ya. Ya itu. Ya gitu. Ya, setiap kita tentu ada orang-orang yang mungkin tidak seperti orang lain yang banyak ngerocos dan lain-lain. Tetapi kita bisa merasakan pengaruhnya. Itulah garam. Tidak selalu terlihat, tetap bisa mengubah suasana, membawa kasih, damai, dan nilai kerajaan Allah di tempat ia berada. Pernah nggak sih teman-teman ketemu orang kayak gini? Teman-teman udah datang nih, udah bawa bang gosip. Tuh bang gosip ya, datang buat gosip. Datang, lu tahu nggak segini tuh udah? Gitu doang dia. Ya yuk, daripada ngomongin dia, doain aja dia. Karena ini sebuah fakta yang sangat unik. Kita ketemu orang janjian, tapi yang kita ngomongin orang lain, itu aneh. Harusnya kalau kita goalnya adalah terkoneksi, yang kita mau coba omongin adalah dia. Bagaimana kamu, bagaimana keluargamu, tapi kita malah ngomongin orang lain. Makanya gosip selalu berhenti di telinga orang benar. Gosip akan selalu berhenti di telinga orang percaya. Yang dia tahu, dia hadir, DNA-nya bukan tukang gosip, tapi tukang worship, amin ya. DNA-nya itu bukan untuk kayak, dia oke, dia salah, tapi apa yang bisa kita bantu? Ngomongin dia nggak akan mengubah apa-apa, malah merusak hati kita. Yuk kita coba doakan apa yang kita bisa lakukan. Aku rasa DNA raja kita pun demikian. Ya, banyak orang cuma diam doang, tetapi dia punya pengaruh yang bisa dirasakan. Sedangkan terang, dia pengaruhnya terlihat jelas. Ya, terang itu tidak bisa disembunyikan. Maka ini panggilan buat kita semua, tanggung jawab buat kita semua. Kalau teman-teman dipanggil jadi pelayan Tuhan, para pemimpin, kita harus jaga ini. Karena orang melihat kita. Ya. Nah, terang itu tidak bisa disembunyikan. Influence dari terang adalah menuntun, memberi arah, dan membawa orang melihat jalan yang benar. Bukan ngajak orang ke jalan yang salah, tetapi ngajak orang untuk mengenal kebenaran. Itulah garam dunia, itulah terang dunia. Amin. Dan menariknya kalau teman perhatikan, kisah tentang garam dan terang dunia ini di antara dua kisah. Next slide. Yaitu pertama tentang ucapan bahagia. Ini bicara tentang penderitaan. Berbahagialah orang yang dianiaya. Dibahas tentang penderitaan itu banyak banget sebelumnya. Baru setelah dari kisah garam dunia dan terang dunia ini, Yesus membahas tentang Yesus dan hukum Taurat. Bahwa jangan sampai perbuatan kita itu kalah dengan para hukum Taurat ini. Ya, para orang Farisi ini. Artinya apa? Yesus menaruh kisah ini ada di tengah-tengah hal ini. Untuk menunjukkan hal ini teman-teman. Next slide. Panggilan untuk menggarami dan menerangi dunia dengan terang Kristus bukan hanya dalam kondisi yang menyenangkan, tetapi juga di dalam penderitaan. Makanya Yesus menempatkan kisah ini di tengah-tengah.
Sebelumnya, Yesus bicara tentang berbahagialah orang dianiaya kala kebenaran. Berbahagialah kamu ketika melalui penderitaan. Penderitaan ada, tapi Yesus ingatkan, kamu garam dan terang dunia ya. Jadi kamu menjadi garam, kamu adalah garam dan terang dunia. Fungsi kamu untuk memberikan asin, memberikan rasa, ya, membantu orang di luar sana, bukan ketika situasi mudah. Tetapi termasuk dalam situasi yang tidak mudah, kamu garam, kamu terang. Maka dikatakan juga, setelah itu apa? Jangan sampai kita kalah sama orang Farisi, ahli Taurat. Dengan hidup keagamaannya mereka, kita malah nggak berfungsi sebagai garam dan terang. Makanya ini penting untuk sama-sama kita renungan. Ini adalah DNA kita semua. Kita step back kembali ke dalam Kejadian 6 ayat 1-2. Kenapa kita perlu menjadi garam terang dunia? Karena ini realitanya. Sebelum kisah air bah, ini air orang Batak, air Batak, air bah. Ya, orang Batak air bah. Ya, dikatakan di ayat 11-12 bilang begini. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini realita setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Bumi rusak. Dunia rusak. Apa yang kita harapkan dari dunia sudah rusak? Kesempurnaan, kenyamanan, rasa aman, dicintai? Jelas tidak. Karena dunia sudah rusak, itu loh kenapa garam dan terang yang sejati datang menghampiri dunia. Next slide. Yesus datang untuk menebus kita semua yang telah dirusakkan karena dunia sudah rusak ini. Dan dia memberikan rasa kepada setiap kita. Dia menjadi terang yang sejati itu yang menghampiri kita semua. Ini adalah sebuah kabar baik buat kita semua. Yang pantasnya apa? Kita hidup dalam kerusakan dunia ini. Tetapi kabar baik itu menghampiri kita. Dia memberikan rasa cinta kepada kita. Dia memberikan rasa sayang kepada setiap kita. Dia memberikan terang kepada setiap kita yang kehilangan arah. Aku harus kemana, Kak? Masa depanku kayak gimana, Kak? Akulah jalan. Dia memberitahu kepada setiap kita tuntunan yang mengarahkan kita kepada rencananya. Dan berbicara tentang dunia sudah rusak ini, kita yang dikatakan oleh Tuhan sebagai garam dunia, terang dunia, kita nggak bisa melupakan realita ini. Next slide. Hati kita saat ini pun masih perlu terus diasinkan. Hati kita masih perlu terus diterangi. Bukan berarti kita adalah garam dan terang dunia. Bukan berarti hati kita nggak perlu diasinkan lagi dengan rasa, dengan kasihnya Tuhan. Ini adalah sebuah proses, siklus yang terus-menerus berjalan bersama-sama. Kita menerangi dunia yang gelap, kita memberikan rasa kepada dunia di waktu yang bersamaan. Hati kita selalu terbuka untuk terus diasinkan, diberikan rasa oleh Tuhan. Kenapa? Next slide. Karena perjumpaan kita dengan kabar baik tidak akan membuat kita menjadi lebih buruk. Atau jangan sampai kerinduan kita untuk menyebar kabar baik membuat kita lupa kita juga harus terdampak dengan kabar baik. Ini berjalan berbarengan teman-teman. Makanya baik banget Tuhan ya. Dia berikan sebuah kehormatan buat kita, garam dan terang dunia. Sedangkan hati kita masih banyak lukanya. Artinya apa sih? Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Artinya, dipilihnya kita semua adalah garam dan terang dunia, bukan karena kita sempurna. Tetapi dipilihnya kita untuk masuk dalam proses penyempurnaan, untuk mengobati hati kita yang terluka karena dunia. Gak usah melihat ini sebagai sebuah beban, gak usah melihat ini sebagai sesuatu yang kayak, wah, menjemukan, aku nggak suka, nggak kuat, aku nggak kuat ya gitu ya. Nggak kuat, no. Jelas kita nggak kuat, jelas kita nggak bisa. Dan solusinya apa? Galatia 2 ayat 20 katakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Solusinya bukan di kemampuan kita.
Solusinya ada di DNA kita. Di mana ada DNA raja tinggal di dalam kita. Jelas kita nggak bisa, jelas kita nggak mampu. Amin. Next slide. Justru ini adalah undangan dari Tuhan kita, di mana Tuhan yang sempurna memilih kita yang lemah supaya kita tidak lagi bergantung pada diri kita, tetapi kita semuanya akan bergantung sepenuhnya kepada pribadinya. Amin teman-teman. Berfungsi sebagai garam dan terang dunia jelas nggak mudah, tetapi justru adalah sebuah kehormatan di mana Tuhan undang kita semua. Dia yang sempurna telah memilih kita semua yang lemah supaya kita nggak bergantung kepada kemampuan kita. Justru kita mau bergantung penuh kepada pribadinya. Next slide. So pada akhirnya garam dan terang itu harus terus ada di hati kita, memberikan rasa di hati kita yang lagi terluka karena dunia. Dia akan terus memberikan rasa cinta kepada kita. Mungkin hati kita lagi kecewa dengan begitu banyak hal, dan dia akan terus memberikan rasa aman, nyaman di hati kita. Bahkan kita lagi kehilangan arah, Kak, gimana? Aku harus bagaimana ke masa depan aku nikah sama siapa? Atau aku nikah sama apa? Sampai udah lupa siapa dan apa, ya. Aku kehilangan, aku harus gimana? Aku kerjaan aku, udah quarter life crisis nih. Dia sebagai terang itu akan menuntun kita, mengarahkan kita kepada jalan yang sudah disiapkan. Maka sering aku bilang begini, ubah pertanyaan, kamu akan menemukan jawaban yang sejati. Kalau kita masih bertanya, apa tujuanku? Kita nggak akan pernah menemukan jawabannya. Tapi kalau kita ubah pertanyaannya, siapa tujuanku? Kita akan menemukan jawabannya. Jawabannya adalah seorang pribadi, yaitu Yesus. Karena dialah jalan dan kebenaran. Dialah terang yang sejati itu yang akan menuntun kita sampai kepada apa yang sudah Tuhan siapkan buat kita. So pada akhirnya kita berfungsi sebagai garam dan terang dunia adalah undangan untuk hidup di dalam Tuhan, berdampak melalui Tuhan, dan juga melakukannya untuk Tuhan. Amin. Aku boleh undang Gada ke depan? Ke depan lobi yang di Love Kejauh banget ya. Nah, ini analogi yang dulu muda sangat familiar dengan analogi ini. Tapi aku rasa analogi ini sudah jarang kita gunakan ya. Next slide. Termostat dan juga termometer. Ini zaman dulu kita sering gunakan analogi ini. Apa bedanya termostat sama termometer? Termometer adalah alat pengukur suhu. Termostat alat pengontrol suhu. Bedanya apa? Kalau termometer kita taruh di sebuah objek, kita akan tahu suhunya berapa. Itu termostat. Kalau termometer, suhu berapapun dari luar, kalau ada alat termometer di situ, dia akan mengubah. Suhu yang misalnya dari luar 36, dia bisa ubah jadi 26. Itu fungsi dari termostat. Yang jadi pertanyaan buat kita semua, pertanyaan reflektif buat kita semua saat ini. Apakah kehidupan kita saat ini lebih condong kepada termometer yang sibuk ngukur, oh dia parah banget nih, nggak layak dikasih nih, parah banget dia. Apakah kita ngukur aja? Atau kita justru dari termostat? Kehadiranku harusnya berdampak. Dia memang buat dunia nggak layak, tapi aku harusnya berikan kasih kepada dia. Ya, mungkin hal kayak gini sangat terasa ketika dalam circle pertemanan juga. Ada orang-orang yang datang, tau gak sih, tiba-tiba kayak bawa positive vibe aja, kayak kok positif, ada yang kayak energi taker, tau gak sih bro? Kayak, ya, atau sibuk menunjuk dan lain-lain. Padahal harusnya kita sadari, DNA kita sebagai anak-anak raja dipanggil untuk menjadi termostat. Kita bisa bilang, betul dia salah sih, betul dia parah banget. Tapi DNA kita garam dan terang dunia. Tugas kita memberi rasa, tugas kita menerangi. Mungkin dia begitu karena mungkin dia lagi belum tahu. Itulah termostat. Kita tidak dipanggil untuk menjadi Christian termometer, tapi kita dipanggil untuk menjadi Christian termostat. Di luar sana banyak orang dengan segala suhu yang mereka lagi rasakan. Ampun suhu, bukan itu ya. Suhu emosi, suhu yang lain. Tapi harusnya berjumpa dengan kita memberikan influence kepada mereka. Bro, love you bro, lagi capek ya. Gue bersyukur banget tadi Sadrak samperin aku. Tiba-tiba dia nangis. Kenapa bro? Lu berubah pikiran mau nikah sama gue udah punya sama Mercy loh. Enggak, ternyata dia datang peluk, dia bang thank you dan lain. Aku merasa dia menjadi termostat
di mana dia melihat mungkin aku dalam kondisi yang tidak sehat, aku lagi sakit, tapi dia datang untuk memeluk aku sampai gue nggak bisa ngomong apa, bang. Thank you ya bang, lala. Itulah termostat. Mungkin di ruangan ini atau di rumah kita ada orang-orang juga yang lagi membutuhkan termostat ini. Betul mereka salah, tapi termometer hanya nunjuk. Lu salah. Lu suhunya 36 derajat lu, 38 derajat lu. Lu parah banget, papa jahat banget, mama jahat banget. Tapi teman-teman datang sebagai termostat. No. My DNA adalah anak raja. Ma, aku sayang sama mama. Mama betul salah, papa betul salah, papa jahat banget ngelakuin gini. Tapi aku sayang sama papa, aku mengasihi mama. Itulah kenapa Tuhan mau kita semua menghidupi identitas ini. Garam dan terang dunia. Pertanyaan terakhir buat kita semua saat ini, yang bisa kita bawa pulang dalam perenungan kita setiap hari. Pada akhirnya, apakah dunia, next slide, di sekitar kita telah disentuh oleh karakter Kristus di dalam diri kita? Ini bekal pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan reflektif buat kita semua, untuk menjadi bekal buat kita semua. Supaya pada akhirnya kita tidak menjadi Christian termometer, tapi kita menjadi Christian termostat. Membawa pengaruh, membawa dampak, karena kita semua adalah garam dunia dan juga terang dunia. Amin. Mari kita berdoa.